cek 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 cek. Oh. Bagaikan bencana siap dibentuk, inilah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu.
Shalom buat kita semua. Bersyukur pada pagi hari ini kita sudah boleh berkumpul di rumah kita masing-masing untuk memulai ibadah live streaming kita. Walaupun kita masih beribadah di rumah saja, saya percaya Tuhan tetap melindungi kita. Amin. Kita boleh bernyanyi karena kita percaya Tuhan Yesus memberi kita tema hari ini adalah Yesus menerangi adat. Banyak orang yang sekarang yang masih percaya kepada nenek moyang, kepada batu-batu besar, pohon-pohon besar. Tapi kita percaya kita boleh ajak lingkungan kita walaupun dari lingkungan kecil seperti keluarga kita masing-masing. Kita boleh ajak keluarga kita untuk ras-rasen ras Tuhan. Gelah KIP terjadi kita tetap ras Tuhan. Mari siangkat pujinta, enterem dengar kade-kade taikuta. Yesus Tuhan si perkuat, isengen dia si maba berita manbana, gelahna ia atan basra rasana, tak katawari katakan oh Tuhan, ijenda kami Terpuji nama Tuhan, kita boleh memulai ibadah kita, kita boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita boleh mengundang roh Tuhan untuk masuk ke dalam lingkungan kita. Secara live streaming ini kita boleh dalam ibadah kita undang Tuhan untuk selalu ada di dalam hidup kita. Karena kemanapun kita berada, Tuhan pasti ada. Kemanapun kita tinggal, Tuhan pasti ada. Kita boleh angkat lagu pujian kita, Jawe si pepayo aku.
tunduk ayondu ku jangan ku lawaskan maka terligan bas matandu oh Yahweh. Bicara nangki aku kulangi ije kepingandu entah madam aku bas gelang ike parlawit ku bandinganku kampe ije pejemak duaku alu tandu si kamuhan terang sing kleweti aku oh Yahweh. Ku jabanci aku lawas maka aku lah tunduk ayondu ku jangan ku lawaskan maka terligang bas matandu oh Yahweh. Bicara naki aku kulangi ije kepingandu entah madam aku bas gelang ike parlawit ku bandinganku kampe ije pejemak duaku salutan du si kemuhan terang sing kleweti aku oh Yahweh. Ije pejemak duaku salutan du si kemuhan terang sing kleweti aku oh Yahweh. Mejua-jua man bantah kerina jemaat GBKP Cengkareng. Salam sehat, salam kemenangan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua, beribadah dari rumah kita masing-masing. Terpuji Tuhan yang tetap melayakkan kita menikmati hadiratnya melalui ibadah kita secara live streaming GBKP Cengkareng. Sebelum kita memasuki ibadah ini, marilah kita memperhatikan beberapa penekanan warta jemaat kita. Majelis sudah menerima persembahan-persembahan, baik persembahan persepuluhan, ucapan syukur dan kerja rani dari saudara-saudara yang namanya sudah tertera di dalam warta jemaat kita. Apabila ada kesalahan penulisan nama nominal segera dilaporkan ke kami agar kami koreksi segera mungkin. Perlu kami ingatkan kembali pelunasan janji iman terakhir minggu ini dan pelunasan kerja rani ditransfer melalui nomor rekening yang tertera dalam warta jemaat kita. Berita koinonia. Lanjutan katekisasi dilaksanakan pada hari Minggu 6 September 2020 pukul 13.30 WIB secara Zoom meeting. Link Zoom sudah dikirim ke grup katekisasi. Hari ini pengumuman kedua untuk pemberkatan kebaktian pemberkatan saudara-saudari terkasih kita yang bernama Semangat Arita Kaloko dan Bintang Meidi Elizabeth Brusilitonga yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2020. Persiapan pemberkatan pukul 10 WIB dan pemberkatan pukul 11 WIB di GBKP Cengkareng. Dihimbau untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Berita diakonia, berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga orang tua atau ibu dari saudara terkasih kita, Maureen Trisilin Berupahpahan, atau ibu mertua dari saudara terkasih kita, Josia Pranginangin Limbeng, sektor Tesalonika,
pada hari Minggu 30 Agustus 2020. Keluarga sudah pulang ke Sumbul Pegagan dan orang tua ini juga sudah dikebumikan di Sumbul Pegagan. Mari kita berdoa agar semua keluarga yang ditinggalkan diberikan Tuhan ketegaran dan ketabahan. Berita sekretariat. Yang pertama, Majelis Runggun Cengkareng akan mengadakan rapat evaluasi program tahun 2020 dan persiapan penyusunan program tahun 2021 yang akan dilaksanakan hari Minggu 13 September 2020 pukul 15 sampai 17 WIB secara virtual Zoom meeting yang beragendakan 1. Evaluasi program kerja tahun 2020 dan yang kedua persiapan penyusunan program kerja tahun 2021 yang sebagai peserta adalah Majelis Runggun, Pendeta, Pertua Diaken dan Pertua Diaken Emeritus, pengurus kategorial, ketua sekretaris bendahara dari masing-masing kategorial, Mamre, Moria, Permata, Saitun, dan KAKR. Yang ketiga, pengurus PJJ sektor, ketua, sekretaris, dan bendahara. Majelis mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi seluruh saudara-saudara terkasih kita yang merayakannya dari tanggal 6 September sampai 12 September. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati saudara sekalian. Amin. Kita masuk panggilan beribadah. Saudara terkasih, kita hidup tidak sendirian. Tuhan Allah telah menempatkan orang lain yang hidup berdampingan dengan kita. Kasih Allah yang mengikat kita satu dengan yang lain, sehingga terwujud hubungan kekerabatan yang indah dan nama Tuhan Sang Pencipta tetap ditinggikan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi mengagungkan Tuhan dari kitab Ndenden nomor 448, kita nyanyikan bait 1, 2, dan 4. Pujilah Tuhan si badia, irumana sidem kemuliaan, kuasana idonira surga, perbahanan nasib bisa. Ku puji kamu di batangku, ku puji kambas keluku, alus orasi megang rendeku puji Tuhan, surak haleluya. Pujilah Tuhan si badia, si kundul kursi kemuliaan, ibas ingan si megan
Di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan kebaikan di dalam kehidupan, di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi teladan bagi kita, dan di dalam nama Roh Kudus yang memberikan hikmat bagi kita untuk membangun kehidupan melalui budaya kita. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Invokasio diambil dari 1 Korintus 5 ayat 8. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Kita bernyanyi di Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan 3. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa ia serta perintah kasihnya, patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Doa syukur pada masa pandemi COVID-19, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu atas keberadaan kami sebagai umat-Mu yang Engkau ciptakan sebagai manusia yang mempunyai ikatan hubungan satu dengan yang lain. Di dalam hubungan itu kami terbentuk menjadi manusia yang menghadirkan makna hidup bagi dunia ini. Anugerah-Mu memampukan kami di dalam menghayati kehidupan ini, sehingga kami tetap hadir sebagai terang, dan pada masa pandemi COVID-19 ini, kami semakin terdorong untuk meningkatkan hubungan kekerabatan satu dengan yang lain. Ya Tuhan, kepadamu kami berserah, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita bernyanyi di Kitab Denden nomor 263 ayat 1 dan 2. Adikku Ida Ampar
Mamre. Irah kenca percubaan, irah kenca percubaan, irah kenca percubaan, minter pindo gegeban. Irah kenca percubaan, irah kenca percubaan, irah kenca percubaan, minter pindo gegebana. Irah kenca percubaan, Tuhan Yesus iklinisa, tambah kini minter pindo gegebana. Tuhan Yesus iklinisa, pas kerina dapat luta, interpindo gegebana, susah entah senang dia. Baban gelupak sagulut, Tuhan Yesus iklinisa, gelau kurula serbu, minter pino kegebana. Tuhan Yesus iklinisa, pas kerina dapat gluta, minter pino kegebana, susah entah senang ia. Tuhan Yesus iklinisa, mas kerina dapat gluta, kegebana, susah entah senang ia. Susah tak senang ia, susah tak senang ia. Terpuji nama Tuhan atas lagu pujian Mamre tadi. Sekarang sampailah kita pada pembacaan Alkitab bagian yang pertama, diambil dari Ayub 42 ayat 7 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elipas, orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepadaku hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semua itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elipas orang teman, Bildad orang Suah, dan Zopar orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima
permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia minta doa sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudara laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Sedemikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Menjua-jua manbanta kerina. Shalom, selamat pagi. Saudara, pergulatan COVID-19 ini adalah pertarungan kebertuhanan dan kebermanusiaan. Seperti apa? Mari kita berdoa. Ya Kristus, bagimu saja kemuliaan, kehormatan, keagungan kami persembahkan. Terima kasih untuk semua nikmat yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala perkara yang bisa kami dapat hanya dalam kuasa-Mu. Kami serahkan hidup kami untuk disentuh oleh kebenaran sabda-Mu dan percaya kekuatan kasih setia Tuhan hadir bagi hidup kami. Dalam Kristus, Allah yang nyata dan Roh Kudus yang kami alami, kami bawa hidup kami. Amin. Saudara-saudara, kita bersama membaca Alkitab dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 12. Yohanes 2 ayat 1 sampai 12. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah
Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya pun percaya kepadanya. Yang berbahagia ialah semua kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya selalu. Haleluya. Saudara, ini pertanyaan saya untuk sebuah paparan dari Yesus mengubah air jadi anggur. Dengarkan suara air itu. Gemericik. Mengapa? Mukjizat Yesus yang pertama adalah mengubah air jadi anggur. Mengapa mukjizat Yesus yang pertama bukan sesuatu yang lain? Penyembuhan orang sakit misalnya. Atau mencelitkan orang buta. Atau membangkitkan orang mati. Mengapa mukjizat Yesus yang pertama dan terjadi di Kana itu adalah mengubah air jadi anggur? Kita telusuri, saudara. Kita telusuri. Ya. Kenapa pengubahan air jadi anggur menjadi mukjizat Yesus? Saudara, yang pertama kita paham peristiwa pernikahan bagi manusia timur, bagi orang timur adalah segala-galanya. Seluruh daya upaya dicurahkan untuk itu. Dan seluruh syukur dari seluruh kekuatan ada di situ. Mengapa? Mengapa mukjizat ini menjadi pembuka dari seluruh mukjizat Tuhan Yesus, terutama diberi kesaksian oleh Injil Yohanes? Saya mengajak saudara untuk melihat kekuatan air dan anggur. Air tawar,
Anggur manis, air bening, jernih. Anggur berwarna. Ada apa? Dari dua kekuatan yang dahsyat ini, dari yang tawar menjadi manis. Ini inti perubahan. Perubahan menjadi sifat dasar orang Kristen. Umat Kristus harus punya the power of change. Yaitu apa? Energi perubahan. Saudara perhatikan, COVID-19 ini, Corona ini, kita tidak bisa bersentuhan. Padahal hakikat manusia itu harus bersentuhan. Kita bahkan tidak bisa melihat orang. Kenapa? Karena sudah ditutup masker. Nilai-nilai kemanusiaan, kebermanusiaan diruntuhkan oleh corona. Bahkan keberagamaan, beragama harus dilihat dalam format yang baru dengan istilah macam-macam. New normal. Artinya sederhana, saudara. Kalau saudara adalah murid Kristus, maka saudara harus berubah. Gereja mesti berubah. Enggak gini-gini doang. Saudara tahu? Penelitian mengatakan lebih dari 70% orang muda tidak ikutan acara gereja. Kenapa? Karena orang muda nggak bisa cuma nonton di mimbar terus pendetanya. Singernya begitu aja. Orang muda itu maunya dinamis. Yang disampaikan oleh banyak kita yang kita kemudian anggap sebagai sesuatu yang normal adalah, ya sudah kan sudah berlangsung. Kebaktian ya kayak gitu. Karena itu orang muda, saudara, hanya membuka gadget, buka link YouTube, habis itu dia tinggal. Yang nonton cuma orang tua. 70% lebih orang muda tak terjangkau. Itulah mengapa pengubahan air jadi anggur ini menjadi penting. Gereja mesti memformat live streamingnya, nggak gitu-gitu doang. Format-format yang lain menjadi kekuatan. Banyak cara, saudara. Banyak cara. Sementara liturgi yang kita pahami sekarang misalnya. Liturgi GBKP Cengkareng ini. Kan beda dengan liturgi yang hari Minggu biasa kan. Itu sebuah perubahan. Dunia sedang mengalami perubahan, saudara. COVID-19 ini mengajarkan kita untuk melihat bahwa perubahan adalah keniscayaan. Tapi perubahan yang bagaimana? Apakah mengubah adat? Wow, tidak. Adat itu, saudara, intinya mensejahterakan masyarakat. Tidak ada adat yang menyengsarakan. Leluhur-leluhur kita menyusun adat menjadi kekuatan untuk kesejahteraan bersama. Itu yang harus dilihat.
Sehingga kalau kita memakai tema sekarang, Yesus Kristus menerangi adat, maka adat pun dikodifikasi, dimodernisasi sedemikian rupa tanpa kehilangan inti. Kekuatan-kekuatan yang kita miliki. Kekuatan perubahan. Perubahan apa? Air jadi anggur. Air tawar, anggur manis. Berarti apa? Saudara dan saya harus bikin manis persekutuan. Jangan sepet-sepet. Tawar-tawar. Ya udah begini ya begitu. Kita yang bikin kita nggak mau berubah ini apa? Males. Dan nggak mau repot. Mana ada pendeta bawa-bawa screen LCD di mobil. Pendeta bawa Alkitab. Iya kan Ande? Repot. Ya iya memang. Kalau mau melayani Tuhan jangan tanggung-tanggung. Perlu istri anak bawa kemari. Seluruh daya harus kita buat. Demi apa? Demi untuk persekutuan menjadi manis. Amin. Saudara di rumah, keluarga di rumah, keadaan mencemaskan. Lalu kita tambah bikin serem. Oh, jangan keluar rumah lu. Ntar kalau keluar rumah, sakit jantung, stres. Akhirnya masuk rumah sakit bukan karena COVID. Apa? Darah naik. Memaniskan. Inilah mengapa mukjizat yang pertama itu adalah Yesus mengubah air jadi anggur. Hidup kita harus memberi perubahan. Perubahan apa? Dari yang tawar jadi manis. Dari yang biasa-biasa aja, jernih bening, berwarna. Berwarna itu artinya apa? Bervariasi. Itu sebabnya saya sekarang sengaja agak turun mimbar guys, brother. Biar loh di rumah terjangkau. Kira-kira kalau loh agak jauh dari gadget loh, balik lagi lah. Hidup kita untuk sebuah perubahan. Dan perubahan itu seperti yang tadi. Prinsipnya selalu memberi diri kita untuk menjadi lebih manis. Perjalanan-perjalanan cukup panjang jauh. Kita maniskan. Wah, jangan dibilang ini corona ini bencana. Aduh. Corona ini saudara bikin bumi jadi sembuh. Karena corona asap nggak ada. Jarang. Karena corona kita jadi super bersih. Coba kalau nggak ada corona, jorok terus kita. Lu bayangin tuh. Jadi bukan bencana. Kalau bencana itu neraka, itu baru bencana. Corona adalah setting Tuhan untuk saudara dan saya sanggup masuki perubahan. Coba sekarang. Coba kalau corona terjadi 40 tahun yang lalu. Belum ada internet. Belum ada gadget. Ribet kan? Corona ditempatkan ketika DSLR udah ada. Gadget udah standby. iPad udah tinggal klik. Dunia virtual kita masuki. Tuhan tahu kapan nempatin sesuatu. Bukan seperti kita. Karena itu di tengah kondisi COVID-19 ini, saudara. Prinsip kita sederhana. Kita harus bisa. Satu-satunya umat yang bisa berubah adalah umat Kristen.
murid Kristus. Kenapa? Karena kekristenan itu dahsyat. Bayangin saudara, sebelum ada Yesus Kristus, Tuhan itu nggak nongol-nongol. Orang melihat Tuhan lewat apa? Tiang awan, api, suara. Tahu bener Tuhan atau bukan? Hai anakku, Tapi dalam Kristus Tuhan hadir. Dalam Kristus Tuhan tidak lagi tak terlihat. The imagine God sudah berakhir. Allah yang hanya dalam bayangan benak sudah tidak ada. Dalam Kristus Allah nyata. Amin. Coba angkat tangan saudara. Angkat tangan katakan, dalam Kristus Allah nyata. Taruh di kepala, aku beroleh Kristus. Kekuatan menjadi milikku. Dalam Roh Kudus aku sehat. Amin. Pakai masker, face shield, jalan deh. Keyakinan. Itulah mengapa kita disebut sebagai orang-orang yang kreatif. Kalau gereja sudah kehilangan kreativitas, bukan gereja. Tapi apa? Lapotuak. Lapotuak kan begitu aja. Mau untung, mau rugi, begitu aja. Karena dipertahankan. Karena orang-orang kita ini orang-orang karo. Kalau makan di restoran yang bersih, kurang asik. Kurang asik. Ya. Orang karo, orang Batak Toba, itu nyarinya apa? Yang setengah jorok begitu. Karena, lahap kita. Kalau di restoran kita bingung. Sendok mana? Akhirnya nggak nyaman. Maka kita masuki itu. Adat yang diterangi oleh Yesus Kristus adalah adat pun, kebudayaan pun bisa diubah. Yang nggak bisa ngubah itu apa? Yang susah diubah, kebiasaan. Harusnya saya mau tampilkan pidatonya Presiden Indonesia waktu pelantikan pertama bulan Oktober tahun lalu. Tapi saya cerita aja deh ya. Jadi begini kata Presiden nih, nanti saudara bisa lihat di YouTube. Presiden bilang gini waktu sambutan. Dulu waktu saya 1 tahun di istana jadi presiden, saya bikin halal bihalal. Sama protokoler saya harus berdiri di titik itu. Saya menyampaikan sambutan. Tahun kedua bikin lagi halal bihalal, saya disuruh lagi berdiri di titik itu. Menurut presiden ini ya, Presiden Joko Widodo bilang ke Menteri Sekretaris Negara, ayo kita pindah. Jangan berdiri di situ lagi. Kenapa? Kalau kita berdiri di situ terus, kalau halal bihalal tiap tahun, lama-lama jadi undang-undang. Gak bisa dirubah. Sama kayak kita. Kita menjadikan kebiasaan menjadi iman. Gak boleh, khotbah harus di mimbar. Siapa yang ngomong? Loh, kalau perjamuan emang pendeta di mimbar? Coba saya tanya. Kalau perjamuan kudus, pendeta di mimbar atau turun mimbar? Turun, kalau di mimbar kan bukan perjamuan. Kalau baptisan, pendeta di mimbar. Turun pendeta. Berarti hal turun naik mimbar itu hal yang biasa. Tapi, ini dia tapi ya. Harus ada maksudnya. Enggak asal turun aja. Enggak main turun. Ada arti dan maksudnya. Saya turun untuk menjelaskan supaya yang tawar jadi manis. Oke guys?
Jadi kira-kira kalau rumah udah mulai sepet, susah, sengsara, kita, Mamre, Moria, Permata, KAKR, Zaitun, lansia harus bikin jadi manis. Tuh tadi Mamre tadi ya. Wah. Itu ya. Waduh, kalau di puncak itu sampai pagi. Kenapa yang bikin sampai pagi? Kenapa yang bikin sampai pagi? Abis nari lapar. Babi panggang. Karena apa? Pusat kehidupan kita. Kita berubah. Adat diterangi oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus mengubah. Air diubah jadi anggur. Itu mukjizat yang pertama. Maka tugas saudara dan saya adalah mengubah kehidupan ini. Bukan mengubah satu istri jadi 3 istri. Itu kurang ajar. Mengubah ke sebuah peradaban yang baik. Adat berangkat untuk mensejahterakan umat. Kita mesti menjadikan seluruh perjumpaan dengan Tuhan bukan sekedar kebiasaan. Biasanya ya di situ tempatnya. Kenapa emang kalau pindah di sana? Yang penting backgroundnya asik. Kecuali pindah di kamar mandi. Kekuatan-kekuatan kebiasaan. Jangan jadikan kebiasaan menjadi dogma. Oh enggak bisa. Waduh. Itu yang mau dikatakan. Diterima doanya. Dimarahin sama Tuhan. Bayangin. 3 teman Ayub dalam bacaan tadi. 3 teman Ayub. Elifas, Bildad, Zofar. Ditolak doanya. Tuhan bahkan bilang apa? Lu pada ngaco semua lu. Lu bertiga bicara tentang gua ngaco. Kenapa? Karena Elifas bilang apa? Ayub, dosamu itu karena kau punya dosa yang dulu. Makanya ditimpakan sekarang. Elifas bilang, kau berdosa karena orang tuamu pernah punya dosa. Itu apa? Itu kebiasaan yang ada pada waktu itu. Tetapi Ayub mau melihat Tuhan dengan pikiran dan hidupnya sendiri. Yaitu merasakan, mengalami kehidupan Tuhan. Saudara, ada seekor badak berendam di air danau. Datanglah kutu busuk. Kutu busuk bilang, "Hei, badak, keluar dari air." Kenapa kata badak? Enak aja lu main ngusir gua. Kenapa gua suruh keluar? Nanti kalau kamu sudah di luar, baru aku kasih tahu. Jadi badak keluar. Nah, sekarang gue udah keluar. Kenapa gue harus keluar? Ngomong-ngomong, lu nyimpen ekor gue nggak? Kurang ajar. Cuma mau tanya itu. Ya enggak lah, siapa mau nyimpen ekormu? Tapi setelah pertanyaan itu, badak dijauhi teman-temannya. Binatang satu hutan menjauhi badak. Oh, kemudian badak mencari si kutu busuk. Hai kutu busuk, aku telah menemukan ekormu. Kutu busuk bilang, dari mana kamu tahu ekorku? Ekormu terselip di bagian tubuhku. Kenapa? Karena saking baunya ekormu, semua teman-teman sehutan pada pergi ninggalin saya. Saudara dinilai bukan cuma dari bau, tapi saudara dinilai dari apa yang saudara lakukan. Coba kalau saudara sempat datang ke gereja, lihat. Yang ngerjain IT,
Yang ngerjain sound system, multimedia, kamera, orang muda semua. Orang tua tinggal nonton doang. Sekarang orang tua ndesek, ayo dong ibadah. Katanya kerinduan jemaat. Padahal yang rindu kebaktian itu, on-sit ya, masuk ke gereja, itu orang tua. Padahal kan nanti kalau kebaktian di gereja, orang tua, lansia belum boleh. Maka kalau kita mau menerangi adat, jangkau orang muda. Cara-cara mesti kita ubah. Model-model mesti kita ubah. Dan memang tidak gampang, saudara. Berat. Seperti beratnya corona tahun ini. Tapi bukan tanpa jalan. Kalau kita mau mengubah, mau membuat peradaban tawar jadi manis, maka kita percaya Tuhan Yesus pasti sanggupkan itu. Syaratnya sederhana. Belajar dari banyak orang. Minggu depan kita bicara tentang Minggu Permata. Dan kasih setia Tuhan. Pindah kamera nih. Oh, tetap mari. Bilang-bilang dong. Tekan nyantai aja nih. Jadi kayak nggak ada batas kan. Nah, gitu. Harusnya sekali-sekali kita ngobrol gitu ya. Nanti kalau khotbah lagi di sini kita ngobrol sama yang di belakang panggung nih. Ada terites, babi panggang. Macam-macam. Luar biasa. Miliki kekuatan itu, saudara. Dengan hidup bahagia dari kuasa kasih setia Tuhan. Untuk mengubah. Saya nggak boleh panjang. Kalau kepanjangan nanti pulsa, kuota bermasalah. Jadi cukuplah sampai di sini. Saudara mengubah hidup, saya mengubah kehidupan. Dan gereja menjadi pusat perubahan. Saya Glorious Bawengan. Jangan ubah channel. Tetap di GBKP Cengkareng. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk taburan benih firman-Mu. Engkaulah kekuatan hidup kami, sanubari kami digerakkan selalu oleh firman-Mu. Dan firman-Mu memampukan kami untuk melakukan apapun yang bisa kami lakukan hanya karena Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara diundang berdiri, mari bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita membawa persembahan ya. Persembahan itu tidak diberikan. Karena yang memberi persembahan itu Tuhan. Kita membawa persembahan yang sudah diberikan.
Jadi bukan kita memberikan seolah-olah kita yang punya. Tapi kita membawa persembahan. Roma 11 ayat 36 menjadi dasar dari persembahan kita. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kidung pujian kita kidungkan bersama. Dari Kidung Jemaat 450 ayat 1. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari saudara kita berdoa. Bapa, syafaat kami saat ini Tuhan adalah kami bawa persekutuan GBKP Cengkareng di tempat ini dengan seluruh pelayanan. Hamba-hambamu yang melayani, pertua, diaken, emeritus, pendeta, dan semua orang yang melayani. Bahkan saudara-saudara kami yang berpartisipasi di dalamnya untuk membawa kasih setia di dalam hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berikan kekuatan untuk semua jemaat-Mu yang sakit, Tuhan pulihkan, kami percaya itu terjadi. Yang undur diri, Tuhan kokohkan ulang untuk kembali bersekutu dalam keyakinan kami. Yang berbahagia tetap dalam rangkulan kasih setia Tuhan yang abadi atas seluruh hidup dari ketambahan usia, peristiwa-peristiwa tertentu yang membahagiakan. Tuntun semua kami, rencana pelayanan jemaat-Mu Runggun Cengkareng, Engkaulah kasih setia kami ya Roh Kudus. Kami bawa pengelola negara, bangsa dan negeri kami di tengah virus corona ini. Allah yang adalah kekuatan kami selalu menjadi terang di atas semua peradaban. Bahkan adat-adat ada dalam terang kasih setia Kristus selalu. Kemuliaan-Mu ya Tuhan berlangsung untuk menyertai pemerintah pusat, pemerintah daerah, lingkungan di sekitar gereja kami, lingkungan di sekitar rumah kami, lingkungan di sekitar tempat kami bekerja, berusaha, bertugas dan melayani. Semuanya kami bawa hanya di dalam kasih setia-Mu ya Kristus. Kami juga percaya kondisi-kondisi saat ini melalui seluruh usaha para medis, dokter, obat-obatan yang menjadi pilar kedua setelah seluruh masyarakat, rakyat dan jemaat kami adalah bagian dari tangan-tangan Tuhan untuk membuktikan peradaban tetap ada dalam kendali kuasa Allah senantiasa. Bapa, bagi-Mu saja kami mau membawa seluruh kehidupan kami, membawa persembahan kami, membawa hidup kami hanya dalam kemuliaan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari saudara kita kidungkan Ende-Enden nomor 300 ayat 1 dan 2.
pagi kerina paksarani enggo ertima. Cuma kai antu sena pagi kai ka ertina. Cuma mekap doni enda pagi menjelma kerina. Nahanlah sekelewata tetaplah ku cuma-cuma go megersing pagi kerina paksarani enggo ertima. Ertoto Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara kekasih, kembalilah dalam hidup saudara setiap waktu dan tetaplah untuk mengubah yang tawar menjadi manis. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara. Damai sejahteralah hidup saudara di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Terpuji nama Tuhan, ibadah kita sudah berjalan dengan baik. Untuk itu mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan yang sudah ditaburkan pada hari ini. Kita masuk saat teduh dimulai. Selesai, jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Kami undang Pertua Surya untuk menyampaikan beberapa pengumuman tambahan. Terpuji nama Tuhan, ibadah kita sudah berlangsung dengan baik. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang tetap setia mengikuti ibadah live streaming. Atas nama Majelis GBKP Cengkareng, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Glorius Bawengan atas pelayanannya. Tuhan memberkati Bapak dan segenap keluarga. Dan terima kasih juga kepada petugas pada hari ini, yaitu Pertua Diaken dari sektor Tesalonika dan Efesus. Terima kasih kepada tim song leader organis, kepada tim IT, dan kepada Mamre yang sudah memberikan kesaksian pujian pada hari ini. Dan semua yang terlibat di dalam kelancaran live streaming ini, terima kasih,
Tuhan memberkati pelayanan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, minggu depan kita bertemu kembali dalam ibadah live streaming. Minggu depan adalah Minggu Budaya dan akan dilayani oleh Pertua Anal Ginting. Dan yang membawa pujian adalah dari Permata. Mari kita tetap berdoa supaya kita tetap sehat semua, dan kami mengingatkan, mari kita tetap menjaga dan mengikuti protokol kesehatan. Tetap sehat, tetap sukacita, tetap semangat. Tuhan memberkati dan shalom. Papayo aku, tandai doaku, tandu aku, kundur tak tadis, jana surang-surangku, yang kakang idau dauna.